Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan belajar Quran Hadis kelas 6, belajar surat Ad-Duha bab 5. Ayo amati dan ceritakan gambar berikut. Di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar di pagi hari. Yang kedua adalah seseorang yang sedang sholat. Setelah diamati, apakah kalian pernah membaca surat Ad-Duha? Apa yang kalian ketahui tentang surat Ad-Duha? Mari kita belajar dan cari tahu tentang surat Ad-Duha. Pada waktu pagi hari, udara masih segar. Orang baru bangun tidur sehingga badan masih dalam keadaan segar bugar. Orang-orang mulai aktivitas kerja. Suasana pagi merupakan suasana yang sangat menyenangkan. Matahari bersinar terang tetapi tidak terasa panas, sehingga suasana pagi selalu dinantikan orang. Ayo, siapa yang pernah mendengar waktu duha? Kapan waktunya duha? Dan apa keistimewaan dari waktu duha? Sekarang perhatikan. Waktu duha itu dijelaskan dalam Al-Quran surat ke-93, yaitu surat Ad-Duha. Selanjutnya kita akan belajar membaca, mengartikan, menulis, mengetahui kandungan surat Ad-Duha ayat 1-11. Mari kita perhatikan dan belajar dengan sungguh-sungguh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarudha, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatima fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seseorang yatim lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai orang kekurangan, seseorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Siapakah yang pernah melaksanakan sholat duha? Siapakah yang sudah mengetahui kandungan surat Ad-Duha? Perhatikan penjelasan berikut ini. Surat Ad-Duha adalah surah yang ke-93, yaitu setelah surat Al-Lail dan sebelum surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Termasuk golongan surat Makkiyah, artinya surat yang turun di kota Mekah. Terdiri dari 11 ayat. Nama Ad-Duha diambil dari ayat pertama yang artinya ketika matahari naik sepenggalan. Berikut kandungan surat Ad-Duha
ayat 1 sampai 11. Yang pertama adalah ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 2, Allah bersumpah menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Waktu duha yakni matahari sepenggalan naik. Waktu pagi hari merupakan waktu yang sangat sejuk. Badan masih segar bugar karena habis bangun tidur. Pagi hari merupakan waktu di mana manusia mulai beraktivitas, sedangkan waktu malam hari merupakan waktunya manusia beristirahat. Malam hari merupakan gambaran suasana tenang. Wadduha wallaili idza saja. Selanjutnya kandungan surat Ad-Duha ayat 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Ayat 3 memberikan jawaban bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW. Ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu, yaitu selama 15 hari wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kandungan surat Ad-Duha ayat 4 dan 5. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu yang permulaan. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ayat 4 menjelaskan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik dari kehidupan di dunia. Kemudian kehidupan di akhirat itu penuh dengan kemuliaan. Ayat kelima, Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah akan memberikan kebahagiaan yang berlimpah ruah besok di akhirat. Kandungan ayat 6, 7, 8. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ayat 6 dan ayat 6, 7 dan 8 menceritakan keadaan Rasulullah SAW sebelumnya, yaitu sebagai seorang yatim di mana ayahnya telah meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Walaupun dilahirkan dalam keadaan yatim, tetapi Allah tetap menjaganya dengan cara menyerahkan Muhammad Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib untuk diasuh. Sebagai seorang yang bingung mengenai syariat yang harus dijalankan, karena pada waktu itu bangsa Arab peradabannya kurang baik, yaitu sebagai penyembah berhala, dan budi pekertinya, akhlaknya rendah. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kebenaran. Selanjutnya, sebagai seorang yang kekurangan atau orang yang fakir, beliau ditinggalkan ayahnya tanpa meninggalkan harta benda. Allah memberikan kecukupan harta benda dari berdagang, ghanimah, dan dari lainnya, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Kandungan surat Ad-Duha ayat 9 sampai 10. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada ayat ke-9 dan ke-10 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad telah mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah. Sebagai anak yatim, beliau dilindungi, diberi petunjuk dari kebingungan, dan telah diberi kecukupan harta benda, sehingga beliau diperintahkan untuk melindungi anak yatim dan bersikap baik terhadap peminta-minta. Ini berarti bahwa Nabi Muhammad SAW dituntut untuk memiliki sikap kepedulian terhadap sesama. Dan kandungan ayat terakhir yaitu ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dalam ayat yang ke-11 ini Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa berupa kenabian dan nikmat-nikmat yang lain telah diberikan kepadanya. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat.
Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.